Halo teman-teman, selamat datang di serial podcast 20 Lesson That I Gained Before My 20s. Dan kali ini di episode pertama aku mengundang temanku yang luar biasa, seorang perempuan yang luar biasa yang sedang melanjutkan pendidikannya di Turki. So please welcome Arila Aksa. Halo Aril, how are you? Halo, baik-baik, alhamdulillah. Gimana, Nel? Aku juga baik, insya Allah. So, today kita mau dengar banyak hal tentang Ariel, pengalaman seorang Ariel gitu. Nah, pertama-tama kayaknya boleh dong diceritain tentang aktivitas terkininya, di mana, ngapain aja hari-hari ini. Oke. Sebelumnya makasih banget ya, Nel, udah dikasih kesempatan untuk bisa sharing di sini bareng temen aku yang kece parah sih abis. Oke, let me introduce myself first. Nama aku Ariela Aksa, biasa dipanggil Ariel sama teman-teman. Sekarang aku lagi kuliah di Universitas Kahramanmaraş Sucu Imam, tepatnya itu di kota Kahramanmaraş, Turki, yang lagi menempuh jenjang S1 di jurusan Business Management. Oke, keren banget sih. Ini how your journey, gimana ceritanya sih kok akhirnya sampai memutuskan mau ke Turki gitu, jauh banget loh ini. I don't know ya, kayak dari masa SMP SMA itu aku udah punya kayak impian pengen banget gitu ke Turki, tapi nggak hanya untuk jalan-jalan aja gitu. Aku pengen explore gimana sih rasanya belajar di negara asing gitu. Yang akhirnya setelah lulus dari pondok itu aku benar-benar pengen ngerealisasiin gitu, nggak sekedar ngomong doang gitu kan. Akhirnya aku minta izin sama orang tua, akhirnya diperbolehkan. Tapi nggak segampang yang aku bayangkan gitu. Aku kira cuma kayak terbang, habis itu tinggal izin apa kuliah segala macam gitu kan, dapat kampus udah down gitu. Nggak segampang itu. Jadi aku harus ketemu orang yang aku amanahin ternyata dia nggak amanah gitu. Aku ketemu orang penipu sampai seberat itu gitu. Aku harus sampai ke titik ini gitu, ke negara ini gitu. Sebenarnya kalau aku tuh ada IKPM gitu ya, ada IKPM Turki, tapi mungkin aku yang belum sedewasa itu di umur aku itu dan nggak tahu step harus ke Turki itu kayak gimana. Jadi aku asal ngikut orang aja gitu kan. Dan aku belajar sekarang dari itu. Aku punya IKPM, aku nggak terjun ke situ, aku nggak menggunakan itu dengan baik gitu. Aku nggak minta konsultasi dari kakak-kakak ikatan keluarga pondok gontor yang ada di Turki gitu. Akhirnya aku ikut orang yang bisa dibilang agensi gitu. Dan Oh, agensi itu jatuhnya lebih lebih mahal pasti gitu kan karena dia ada biaya jasa gitu kan. Itu. Akhirnya aku ngikut dia sampai pada titik dari awal keberangkatan itu semuanya udah banyak problem gitu kan, banyak problem banget mulai dari di kedutaan gitu, aku harus bolak-balik karena dokumen yang nggak lengkap gitu. Untung aja aku stay di Jaksel itu waktu itu. Coba kalau aku nggak stay di Jaksel, bisa mungkin kan aku domisili Blitar ya, bisa mungkin aku terbang terbang berkali-kali gitu dari Blitar ke Jakarta gitu karena masalah dokumen yang nggak lengkap gitu. Terus juga waktu nyari rumah di sini udah sampai di sini aku harus mengungsi dulu segala macam gitu. Itu perjuangan yang berat banget sih kata aku untuk sampai ke titik ini gitu. oh iya ya, yeah, that's not easy. Dan kamu sendiri, or ada temen waktu Aku ini? sebenarnya bareng bareng sini tuh sama dua teman aku yang cowok juga itu dari Gontor juga. Tapi sekarang aku tinggal sendiri. Oh, oke. Sendiri, benar-benar sendiri di sana. Sendiri. How about apa kamu beradaptasi di sana kayak is there a lot of culture shock or gimana di sana? Proses adaptasinya atau berapa lama akhirnya bisa comfort? Iya, pasti banyak banget ya perubahan mulai dari aktivitas gitu kan, lingkungan, teman-teman, gaya hidup, sudut pandang juga gitu menjalani kehidupan gitu. Aktivitas misalkan, dulu yang aku stay di boarding gitu kan, tentunya 24 jam gitu aktivitas udah diatur gitu, tinggal ngikutin alur aja gitu kan. Tapi sekarang harus aku plan semuanya sendiri, 24 hour, aku pun juga sekarang tinggal di apartemen sendiri, so I don't have any friends, family, or somebody else to remind me, ya kan, yang benar-benar di samping aku gitu.
Jadi produktif atau enggaknya hari itu tergantung aku sendiri gitu kan. Gitu. Terus misalnya teman-teman cuman sekitar ada 15-an gitu mahasiswa baru dari Indonesia, selain itu dari mancanegara gitu, dan mayoritas pasti orang Turki kan. Dan nggak mungkin aku berteman sama orang Indo aja gitu, aku harus adaptasi gitu, culture, gaya hidup mereka, bahasa asing mereka gitu kan. Terus ada gitu beberapa culture shock gitu, kayak makanan sih ya, pasti. Makanan pertama kali. Makanan itu di sini nggak ada sama sekali yang sayuran tumis gitu, nggak ada. Jadi semuanya tuh salad gitu bentuknya, mentahan gitu. Terus apa namanya? Kalau misalkan kayak ayam goreng atau ikan goreng gitu, mereka nggak pakai bumbu-bumbu gitu loh. Jadi mereka cuma pakai sekedar garam atau saus tomat gitu kan. Mereka suka asem. Juga biasanya ditambahin yogurt gitu. Jadi rasanya tuh hambar asem gitu. Aneh banget. Yeah. Beda banget ya dari makanan Indonesia tuh sangat tasty dari macam-macam lah rasanya. So tadi kamu kan bilang kayak yang paling sulit tuh adalah apa ya? Maksudnya we took 100% control of our life gitu. Itu apa sih yang paling susah mungkin yang kamu atur di satu harimu di sana? Entah apakah itu paling susah tuh dari sisi living or belajarnya atau apa tuh yang paling susah? Sebenarnya kalau untuk kehidupan enggak sih, enggak terlalu susah gitu. Bahasa mungkin ya. Aku harus adaptasi gitu. Aku harus adaptasi sama bahasa. Sebenarnya kesulitannya nggak banyak gitu. Harga juga nggak terlalu mahal gitu kan. Cuman ada beberapa inflasi ini jadi harga agak naik. Tapi aku yakin ini bakal cepat pulih gitu. Tapi untuk permasalahan sendiri sih di bahasa, karena orang Turki itu nggak banyak gitu yang paham bahasa Inggris gitu. Jadi aku mau explain ke mereka gitu, mereka nggak paham apa yang aku ngomongin dalam bahasa Turki, itu susah banget gitu. Jadi aku harus Google Translate dulu gitu kan. Gitu. Iya. Wow, keren banget sih. Apalagi mungkin beda ya sama teman-teman yang di aku juga kurang tahu sih, sebenarnya kan banyak juga ya yang akhirnya ngelanjutin ke Turki itu kayaknya mereka bareng-bareng gitu, berberapa gitu. Itu different story lagi ya. So kenapa kan kamu tadi ngambil manajemen ya? Why you decide to choose that? Kenapa akhirnya kamu ngelanjutin studimu di bidang itu? What do you think? Sebenarnya aku tuh kesini apply pengennya ke bisnis internasional import export gitu kan. Karena aku udah punya backup di Indo itu untuk dari keluarga yang mau ngerealisasiin untuk impor barang gitu, ekspor barang gitu ke Turki gitu. Jadi aku belajar di sini, mempelajari di sini gitu. Tapi waktu apply ternyata nggak keterima gitu, punya yang international business gitu. Tapi aku masuk di business management. Tapi it's okay, itu nggak terlalu jauh kata aku kan, gitu. Masih dalam hal bisnis, aku masih bisa apa ya? Masih bisa mengeksplor lebih jauh lagi tentang international business juga gitu. Itu sih. Oh iya, tetap ya meskipun apa namanya manajemen juga still in apa perspektif internasional ya. So untuk jadi apa ya, Ariel sekarang ini kan pasti banyak ya yang ngelihat kayak wah sangat menginspiratif atau sosok Ariel yang luar biasa gitu kan. A lot of experience, anything lah, banyak banget lah faktor yang membentuk Ariel jadi Ariel yang hari ini. So apa faktor terbesar gitu yang kayak kalau nggak gara-gara ini aku nggak bisa di titik yang sekarang gitu. Apa kira-kira? Pertama sih orang tua ya, karena letak aku mencontoh seseorang itu pasti dari orang tua gitu. Aku dapat banget sosok inspiratif dari ibu gitu kan, dari mama, dan yang mensupport aku banget supaya menjadi seorang beliau gitu kan, karena aku juga akan menjadi seorang ibu gitu kan. Jadi aku banyak banget ngambil pelajaran gitu dari orang tua aku gitu kan. Ayah juga selalu support aku gitu. Terus yang kedua adalah diri aku sendiri gitu kan. Atau mau nggak sih aku berbeda dari aku yang
dulu-dulu gitu. Mau nggak sih aku ngambil step yang lebih jauh? Mau nggak sih aku self improvement gitu kan? Ya itu balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Kalau mau dapat suatu impian yang lebih bagus, masa depan yang lebih bagus, balik lagi ke diri sendiri. Karena sekarang aku nggak lagi untuk tengok kanan kiri gitu kan, ngelihat temen sini sana gitu. Aku fokus ke diri aku sendiri. Ya, benar-benar. Kita emang segala sesuatu tuh 100% tuh di tangan kita. Mau apa enggak itu pertanyaannya harus kita ulang-ulangin terus ke diri kita sendiri gitu ya. So, kemarin kamu habis ulang tahun kan yang ke-20, udah kepala 2 nih, keren banget. Aku bentar lagi. What do you think about this transition? Apa gitu rasanya, apa yang mungkin berbeda, apa mungkin yang jadi kendala atau apapun lah yang how do you overcome this proses transisi ini, itu proses yang gimana menurut kamu? Kita bisa bilang transisi ya, dari masa remaja ke masa dewasa gitu kan. Usia 20 tahun itu kita dianggap dewasa, tapi yang sebenarnya menurut aku tuh belum sepenuhnya dewasa dari kebanyakan orang dewasa, kayak yang umur 30 tahun, 40 tahun gitu kan. Sometimes aku ngerasa kayak harus pretending to be mature gitu. Aku harus pura-pura gitu, menjadi dewasa gitu. Karena jiwa aku gitu, belum sepenuhnya dewasa, tapi otak aku dipaksa untuk berpikiran dewasa gitu. Umur 20 tahun itu menurut aku banyak banget kegalauan gitu. Misalkan ngelihat teman-teman kita, banyak ya dari teman-teman kita juga, terutama diri aku juga itu. Kegalauan misalkan temen nih udah maju satu step duluan aja, kita udah bingung gitu, kehasut gitu. Tapi lama-kelamaan aku belajar gitu, nggak bisa terus-terusan tengok kanan kiri gitu kan. Kita harus menjadi dewasa yang sebenarnya gitu. Cobalah dengerin kemauan sendiri, kebutuhan sendiri, supaya kita nggak nyesel di kemudian hari gitu. Dan juga harus lebih sabar dengan proses gini. Kalau nggak rileks gitu, dampaknya kita akan jadi orang yang nggak sabaran gitu kan, cenderung diliputi perasaan stres gitu. Belajar dalam sabar itu kita harus mengadopsi prinsip one step at a time gitu. Dengan begitu kita bakalan terhindar gitu dari rasa stres yang nggak baik sebenarnya untuk kesehatan kita. Gitu. Oke. Iya. Setuju sih, aku setuju banget. Emang ya hidup ini sawang sinawang banget ya, ngelihat temen ini dikit udah langsung krisis gitu, kayak aduh aku ketinggalan, aduh aku kurang ini, kurang itu gitu. So, apa yang kamu bilang tadi yang kita one step at a time itu benar banget sih. Yang penting kita tuh fokus sama apa yang kita lakukan ya. Kita fokus sama apa yang kita kerjakan gitu. So, Oke, ini yang paling penting dari sesi kita hari ini. Apa 2 pelajaran penting yang kamu dapatkan atau kamu pelajari atau kamu sadari gitu selama perjalanan menuju usia yang ke-20 tahun ini? Pelajaran penting. Kita harus keluar ya dari zona nyaman gitu kan. Dan balik lagi kita udah menjadi dewasa, kita bukan lagi ya anak-anak remaja gitu. Kita harus mengubah dunia kita gitu, keluarlah dari zona nyaman. Kita harus udah punya banyak bekal untuk umur-umur kita selanjutnya gitu. Karena sebentar lagi kita udah punya, misalkan kita udah punya pekerjaan sendiri, kita udah punya keluarga sendiri, nggak bergantung lagi sama orang tua gitu kan. Kita harus bisa berdiri di kaki kita sendiri gitu. Oleh karena itu kita harus kayak meningkatkan wawasan gitu, lebih mengenal diri kita sendiri, meningkatkan kapasitas diri mungkin, memahami juga dunia orang lain gitu kan. Karena keluar dari zona nyaman itu juga akan menjadikan kita orang yang interesting gitu. Karena dengan gitu kita jadi lebih terbuka gitu, lebih kritis juga ya kan. Terus yang kedua, kita juga harus, tadi aku bilang self improvement gitu, yang konsisten ya, tapi juga terus menerus gitu. Melakukan self improvement itu nggak hanya dengan kayak posting quotes positif di medsos gitu kan, atau sebatas simpen info tips berguna gitu di handphone mungkin, tapi nggak kita lakuin gitu di kehidupan kita, nggak kita aplikasikan gitu. Self improvement itu kayak harus dalam bentuk aksi gitu, aksi yang konsisten juga terus menerus gitu. Sekecil apapun usaha kita untuk mengembangkan diri, lakuin aja gitu terus tanpa berhenti, karena small progress
it's still a progress gitu kan. Ya kan, proses sekecil apapun itu pasti tetap proses gitu. Di usia 20-an itu kita bakal melihat gitu sisi positif, sisi negatif kehidupan gitu. Dua hal yang nggak bisa kita hindari, tapi kabar baiknya kan semuanya dalam kendali kita kan gitu. Apakah kita lebih dominan memilih sesuatu yang positif kah atau yang negatif gitu? Pastinya buat untuk sukses kejar mimpi kita akan memilih gaya hidup atau rutinitas yang positif kayak sholat, puasa, baca Quran, olahraga, makan sehat, tidur cukup gitu kan. Dengan gitu kita pasti akan dapat feel optimis gitu, fokus gitu, seimbang gitu. Jangan kebanyakan overthinking gitu, aksi aja gitu. Benar banget. Iya emang yang paling buruk dari semua proses adalah kalau kita malah di sini doang tapi tidak dilakukan di aksinya. So itu ya 2 pelajaran penting, keluar dari comfort zone, dan keluar dari comfort zone berarti kita harus terus berimprovisasi. Oke. So sebelum mengakhiri sesi ini masih ada 2 pertanyaan lagi nih. Apa yang mau kamu kasih tahu atau apa notes atau messages yang mau kamu bilangin ke Ariel, versi Ariel yang di masa dulu yang masih kecil, your past self? Untuk masa lalu aku sih, sebaik apapun masa lalu aku, itu semuanya udah terkunci gitu, dan kita udah tinggalkan gitu kan. Dan seburuk apapun itu gitu, kita udah berganti lembar gitu, kita udah buka kanvas baru lagi gitu. Jadi untuk yang masa lalu gitu, nggak usah kita ulang-ulang lagi gitu, tapi hikmah yang kita ambil dari sana gitu, atau pelajaran yang kita ambil dari sana gitu, itu yang akan mendorong kita untuk maju lebih gitu ke masa depan gitu. Oke, jadi apapun yang terjadi di masa lalu itu adalah bekal kita ya untuk maju ke masa depan. So, apa yang mau kamu bilang ke Ariel di masa depan? Kayak, today I am like this gitu, so wait for me gitu. Apa kira-kira? Ya, aku nggak tahu ya masa depan aku kayak gimana gitu, karena itu tuh masih misteri banget gitu. Aku akan jadi apa gitu, aku akan bertemu siapa gitu kan. Tapi aku bakal ngomong ke masa depan aku, tunggu aku gitu. Aku lagi ngatur sekarang gitu kan. Aku lagi ngatur sekarang, jadi tunggu, jangan aku pasti akan ngadepin secara berani dan konstruktif gitu ya, untuk ketemu sama masa depan aku. Oke, ya semoga kita semua ketemu di masa depan yang sangat gemilang, amin, yang sangat membahagiakan lah paling enggak. Oke, terakhir ini ada jawab cepat. Nih, contohnya misalnya hidup itu apa? 1 kata atau 2 kata aja. Oke? Nah, ini pertanyaan ada 5 ya, aku mulai bacain. Yang pertama, belajar itu? Gak gampang, asli. Perjuangan itu? Harus butuh effort. Kegagalan itu? Pasti ada hikmah. Kesuksesan itu? Pasti ada waktunya. Menjadi dewasa itu? Banyak belajar. Oke. Hidup itu? Hidup itu singkat. Terakhir, Ariel itu? I can't explain by myself. It's me. Oke. Ya, Ariel, it's you. Oke, thank you Ariel. Nih kita udah sekitar 20 menitan atau belasan menit ini mungkin kita udah bersama. Thank you so much udah mau datang dan berbagi pengalamannya ke aku. And teman-teman sekalian, mungkin ini dulu episode pertama dari 20 Lessons that I gained before my 20s. Thank you so much, Ariel. You're welcome.